بسم الله الرحمن الرحيم Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة جماعة صلاة مغرب Masjid Baitul Mukhlisin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan malam hari ini kita semuanya masih diberikan berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, serta nikmat kita dipertemukan kembali di majelis ilmu ya, setelah kita libur Ramadan, dan ba'da Ramadan di bulan Syawal ini, di penghujung bulan Syawal kita bisa melanjutkan kembali kajian tauhid. Dan pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kembali pada pembahasan masih berkenaan tentang yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ayat 165. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qawlihi ta'ala wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 165. Ini ayat ini ya, berkenaan tentang kita tentunya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mentauhidkan Allah dan tidak boleh membuat tandingan-tandingan selain Allah. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Wa minan nasi ya, dan di antara manusia ya, di antara manusia man yattakhidhu min dunillah, mereka ya, mengadakan atau mereka mengambil tandingan-tandingan selain Allah ya. Itu andadan ya. Itu mereka ya, sebagian manusia itu mengambil atau mengadakan tandingan-tandingan selain Allah
yuhibbunahum kahubbillah, seperti halnya mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut, atau mereka ketika menjadikan tandingan-tandingan selain Allah, mereka sangat mencintai tandingan-tandingannya, mereka sangat mencintai sesembahan-sesembahannya. Kahubbillah, seperti halnya mereka mencintai Allah. Jadi di samping mereka cinta terhadap sesembahan mereka, mereka pun cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah, namun juga cinta kepada sesembahan-sesembahan mereka. Jadi Allah diduakan di sini. Walladzina amanu asyaddu hubba lillah. Ya. Dan orang-orang yang beriman, ya, ini membedakan, ya, di sini orang-orang yang beriman, mereka itu sangat cinta kepada Allah. Ya, betul-betul cinta kepada Allah, asyaddu hubba lillah. Ya, cintanya, ya, sangat cinta sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang yang beriman. Wala yaral ladzina zalamu yarawna al'adzab. Seandainya orang-orang yang berbuat zalim, ya, orang-orang yang berbuat zalim di sini orang-orang yang membuat tandingan-tandingan tadi, ya, yarawna al'adzab, mengetahui bahwasanya azab Allah sangat pedih, azab Allah sangat dahsyat. Annal quwwata lillahi jami'an, ya, bahwasanya di sini, ya, hanya kekuatan Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah Subhanahu wa taala, hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Wa annallaha syadidul adzab, dan Allah Subhanahu wa taala sangat dahsyat azabnya. Ya, maka di sini menunjukkan perbedaan, ya, antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang musyrik, dengan orang-orang yang suka membuat tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ayyul ikhwah wa ayyul ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ya. Ini jelas di dalam ayat ini, ya, bahwasanya, ya, orang-orang yang membuat tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala, ya, di samping mereka cinta terhadap Allah, mereka pun cinta terhadap tandingan-tandingannya. Ya, contohnya di sini mereka menyembah Allah, akan tetapi mereka juga menyembah kepada patung-patung. Ya. Mereka menyembah kepada Allah, namun juga menyembah kepada bintang-bintang, menyembah kepada matahari. Nah, ini membuat tandingan-tandingan. Ya. Mereka cinta kepada Allah, mereka juga cinta kepada tandingan-tandingan selain Allah. Ya. Ini adalah mereka cintanya adalah cinta dusta. Ya. Cintanya cinta bohong. Ya. Ngaku cinta kepada Allah, namun masih cinta juga kepada selain Allah, cinta juga kepada dukun, cinta juga kepada para penghuni kubur yang sudah meninggal dunia, ngalap berkahnya. Nah, ini bahaya, ya. Akan tetapi orang-orang yang beriman betul-betul, ya, sudah cinta kepada Allah, sudah cinta kepada Allah, nyembahnya hanya kepada Allah, minta kepada Allah, ya, memohon kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah. Maka sekiranya orang-orang yang berbuat zalim, sekiranya orang-orang yang membuat tandingan-tandingan tersebut mengetahui azab Allah yang sangat pedih, ya, tentunya di sini, ya, bahwasanya hanya milik Allah Subhanahu wa taala seluruh kekuatan, dan Allah Subhanahu wa taala sangat dahsyat azabnya di sini. Maka Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita tidak boleh membuat tandingan-tandingan selain Allah. Kalau kita betul-betul cinta kepada Allah, maka cintanya harus murni, ya. Tidak boleh menduakan Allah. Kemudian makna di sini ayat ini, al-ma'na al-ijmali lil ayah, ya, itu makna secara keseluruhan dari ayat ini, ya. Dzakarallahu subhanahu wa ta'ala halal musyrikin bihi,
fid dunya wa ma lahum fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat ini tentang keadaan orang-orang musyrik, keadaan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, baik keadaannya di dunia dan tempat kembalinya nanti di akhirat. Itu sudah digambarkan, sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Haitsu ja'alullahi amsalan. Ya, mereka menjadikan tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka di sini, dan mereka apa? Wa nadra'u sawa'uhum bihil mahabbah, ya. Dan pandangan atau padanan-padanan bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menyamakan tandingan-tandingan tersebut dengan Allah dalam kecintaan. Maksudnya di sini, ya tadi sudah disebutkan, cinta Allah, cinta berhala, cinta Allah, cinta mbah dukun, ya. Cinta Allah, cinta apa lagi, Pak? Ya. Orang yang sudah meninggal dunia, ya, cinta betul-betul sama kuburannya sampai disembah-sembah kuburan. Falya'udzubillah. Maka ini bentuk kemusyrikan, bentuk kesyirikan yang harus kita jauhi dan harus kita waspadai, ya. Banyak orang di sini berkedok, ya, muslim, wah saya muslim, akan tetapi dijadikan kuburan-kuburan di situ, ya, sebagai sesembahan-sesembahan selain Allah. Padahal begitu dicek, begitu dibongkar, nggak ada kuburannya di situ, nggak ada jenazahnya di sini. Ada, ya, kasus-kasus seperti ini banyak, ya. Ya, supaya apa? Supaya di sini bisnis kuburan, ya. Bisnis kuburan katanya orang-orang soleh yang datang ke situ bayar, ya. Akhirnya apa? Akhirnya jadi menjadikan bahan ladang bisnis. Begitu dicek, dibongkar, nggak ada tuh jenazah, ya, dibohongi di sini. Maka kita harus hati-hati, ya. Tayyil ikhwazani Allah wa yakum. Thumma dzakara halal mu'minin al-muwahhidin, annahum yuhibbuna Allah habban yafuqu hubbu ashabil andadihim aw yafuqu hubba ashabil andadillah. Maka di sini, ya, setelah Allah Subhanahu wa taala, ya, menggambarkan, ya, keadaan orang-orang musyrik di sini yang mereka menjadikan tandingan-tandingan selain Allah, sama saja di sini, bahkan sama cintanya kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala pun di sini menyebutkan keadaan orang-orang mukmin, ya, yang senantiasa wahidin. Apa itu wahidin? Senantiasa mentauhidkan Allah, ya. Orang-orang mukmin adalah orang-orang yang senantiasa mentauhidkan Allah. Yaitu apa? Mereka annahum yuhibbunallah habban. Mereka betul-betul mencintai Allah. Maka ayol ikhwah, kita harus cinta kepada Allah betul-betul, ya. Jadi jangan sampai kita cinta kepada Allah, cinta juga kepada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi orang-orang mukmin di sini mencintai Allah melebihi cintanya orang-orang yang membuat tandingan-tandingan kepada tandingan-tandingan tersebut, ya. Atau di sini melebihi kecintaan orang yang membuat tandingan kepada Allah, karena kecintaan orang yang beriman kepadanya, yaitu kepada Allah, adalah murni, ya, betul-betul di sini li'anna hubbul mu'minina, ya, li'anna al-hubbul mu'minina Allahi khassah atau khalis di sini apa? Jadi betul-betul cintanya orang-orang mukmin di sini cintanya yang murni, Pak, ya, tidak dibumbui dengan kesyirikan. Itu orang-orang mukmin, ya, berbeda dengan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ya, yang mereka mempercayai, beriman, oh adanya Allah, Allah itu ada, Allah itu maha pencipta, Allah yang menciptakan kita, namun masih menyembah utusannya Allah, yaitu menyembah siapa? Nabi Isa alaihi salam, ya. Maka ini suatu kesesatan yang sangat luar biasa dan termasuk kesyirikan. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah merupakan bentuk kezaliman yang sangat besar.
Kemudian ikhwazani Allah wa iyyakum, ya. Di sini ya, bahasanya orang-orang mukmin di sini cintanya itu murni, ya. Wa hubbu ashabil andada lillahi musyrikun. Adapun cintanya orang-orang yang membuat tandingan-tandingan tersebut adalah cintanya bercampur atau cintanya palsu, cintanya dusta, ya. Maka jangan sampai kita memiliki rasa cintanya palsu, Pak. Sudah cinta kepada Allah, ya sudah sembah kepada Allah, sembah Allah Subhanahu wa taala. Cinta Allah, maka beribadah kepada Allah betul-betul mukhlis, khalis, ya. Yaitu khalisun di sini adalah betul-betul murni, ikhlas, mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul di sini tidak terbumbui, tidak tercampur dengan penyakit-penyakit yang bisa membatalkan keislaman kita, ya. Tercampur penyakit yang bisa amalan-amalan kita menjadi terhapus. Salah satunya apa, Pak? Yang bisa menghapus amalan ria, Pak, ya. Ria ketika beribadah kepada Allah ingin dipuji, pujian, gila pujian. Ini tidak boleh, ya. Ingin atau di sini pergi ke tanah suci yang melaksanakan ibadah haji, ingin dipanggil Pak Haji, ya. Kalau nggak dipanggil Pak Haji marah. Nah, ini berarti dia cintanya cinta palsu kepada Allah. Baik. Begitu juga ketika ingin atau dia bersedekah, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi niatnya bukan karena lillah. Niatnya karena apa? Supaya di masjid diumumin sama ketua DKM, wah, si A menyumbang sekian. Keinginan seperti itu, maka tidak boleh, ya. Bagaimana kalau DKM-nya mengumumkan, ya, infak segala macam dari fulan segini, boleh nggak? Boleh, silahkan, tidak mengapa. Tetapi ketika kita yang berinfak, bersedekah, jangan mengharap untuk dipanggil, ya, sama pengurus masjid untuk diumumkan, nggak perlu di sini. Taib. Bahkan apabila kita berinfak dan bersedekah, kalau bisa tangan kita ketika berinfak dengan tangan kanan, tangan kirinya nggak kelihatan. Maksudnya apa di sini? Betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ayo ikhwazani Allah wa yakum. Summa tawa'ada ha'ula'il musyrikin bihi bi annahum law 'alimu ma yu'ayinuna yawmal qiyamah wa ma yuhillu bihi minal amri al-fadhi'i wal 'adzabi syadid 'ala syarikihim, ya. Maka di sini kemudian Allah Subhanahu wa taala mengancam apa? Mengancam orang-orang musyrik, ya. Mengancam orang-orang musyrikin bi annahum law 'alimu, ya, bahwasanya seandainya mereka itu mengetahui segala sesuatu yang akan dilihat dan menimpa kepada mereka, ya, sekiranya mereka mengetahui, ya, bahwasanya akan menimpa kepada mereka, ya, segala sesuatunya berupa perkara yang mengerikan, yaitu apa? Tentang azab Allah Subhanahu wa taala, ya. Atas apa? Atas kesyirikan mereka, atas kezaliman mereka, ya. Jadi sekiranya mereka mengetahui, ya, tentang dahsyatnya nanti pada hari kiamat karena kesyirikan yang mereka lakukan, juga mengetahui kesan Allah dalam kemampuan dan kemenangan terhadap tandingan-tandingan mereka, pasti mereka akan berhenti dari kesesatan yang mereka lakukan, ya. Jadi mereka sekiranya mengetahui, ya, sekiranya di sini mereka faham terhadap ancaman Allah, azab Allah, maka mereka apa? Mereka akan berhenti dan dari kesesatan yang mereka lakukan. Akan tetapi apa? Hal itu tidak, ya, tergambar dalam diri mereka dan juga mereka tidak mengimani hal itu. Apakah tidak dikasih peringatan? Kasih peringatan, ya. Mereka orang-orang musyrikin, ya, orang-orang kafir Quraisy, ya, ketika mereka menyembah, ya, mengetahui atau di sini mereka beriman adanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta, akan tetapi mereka tetap di sekeliling Ka'bahnya mereka adanya apa? Adanya patung-patung. Mereka menyembah itu, Latta dan Uzza, mereka menyembah. Kemudian Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala
untuk menyingkirkan berbagai macam bentuk kemusyrikan. Namun sudah dikasih peringatan, tetap saja mereka tidak mau beriman. Mereka tidak mau meninggalkan sesembahan ya selain Allah Subhanahu wa taala, tetap mereka menyembah ya. Maka oleh khwazani Allah wa iyyakum, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khatamal anbiya'i wal mursalin, sebagai nabi dan rasul yang terakhir, maka kita harus mengimani apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama dalam hal menjauhi perbuatan-perbuatan syirik ya. Perbuatan-perbuatan musyrik tinggalkan ya. Jangan sampai karena mungkin terbiasa dengan tradisi atau di sini kejawen ya, biasanya malam Jumat Kliwon itu bakar kemenyan Pak ya, bakar kemenyan, resik-resik kamare simbah ya yang sudah meninggal dunia, oh nanti malam akan datang ya, akhirnya dikasih apa? Sesajen, baik berupa apa? Makanan, kemudian biasanya dulu itu apa? Jeroan ayam ya. Ada ati, ada empela disiapkan, di situ ada kopi, bahkan ada mungkin apa Pak? Yang lainnya ya. Maka ini bentuk kesyirikan yang harus kita hindari dan harus kita jauhi ya. Kenapa? Berarti dia cinta kepada Allah, cinta juga kepada tandingan-tandingan selain Allah, melakukan berbagai macam bentuk kesyirikan. Maka di sini ayat ini munasabatul ayat lil bab, ayat ini menunjukkan atau ayat ini hubungan antara ayat ini dengan bab masalah tauhid ya, annaha minan nususil mubayyinati li tafsiri tauhid ya. Ayat ini merupakan salah satu nas tentang menjelaskan tafsir dari makna tauhid wa syahadati an la ilaha illallah, dan makna dari syahadat la ilaha illallah, yaitu apa? Kesaksian bahwasanya tidak ada Rabb yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Haitsu dallat ala anna man ittakhadha nadda ma'allahi yuhibbuhu ka hubbillahi faqad asyraka ya. Ayat ini menunjukkan bahwasanya siapa saja ia mengadakan tandingan-tandingan selain Allah atau bagi Allah dan mencintai tandingan-tandingan itu sebagaimana mereka mencintai Allah ya. Cinta Allah, cinta tandingan-tandingan juga, maka perbuatan tersebut faqad asyraka, maka perbuatan tersebut adalah merupakan kesyirikan. Fa'ulima anna ma'na tauhid ya. Maka di sini sehingga dapat diketahui bahwasanya makna tauhid itu apa? Tauhid itu apa? Tauhid adalah an yuf'arada rabb, yaitu mengesahkan Allah satu bihadihil mahabbah, di dalam bentuk kecintaan, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang maksudnya di sini ayat ini adalah cinta betul-betul karena Allah, allati tastalzimu ikhlasul ibadah, yang mengharuskan betul-betul ikhlas di dalam beribadah ya. Wahdahu, hanya kepada Allah. Itu makna tauhid Pak ya. Itu cintanya betul-betul karena Allah, ikhlas ibadah karena Allah ya, di dalam beribadah hanya Allah saja. Ketika beribadah ikhlas karena Allah, hanya Allah ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di sini di dalam surah Al-Bayyinah ya. Di situ disebutkan bahwasanya kita diperintahkan untuk betul-betul ikhlas karena Allah. Di dalam surah Al-Bayyinah ayat yang berapa? Kelima ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyim. Dan di sini inna apa? Bahwasanya kita diperintahkan wa ma umiru, tidak aku diperintahkan wa ma umiru illa liya'budullah, kecuali hanya menyembah kepada Allah, mukhlishana lahuddin ya, yang betul-betul ikhlas di dalam
beribadah kepada Allah. Maka ini adalah ikhlas al-ibadah, ikhlas dalam beribadah saja. Wa dhalla wal khudu' lahu wahdah, ya, betul-betul ikhlas, kemudian penuh kerendahan diri dan tunduk betul-betul karena Allah saja. Ya, tunduknya, ikhlasnya, ketundukan, kerendahan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah makna tauhidullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tayyib ikhwazani Allah wa yakum. Kemudian apa faedah dari ayat tersebut, ya, yang kita bisa ambil atau faedah ma yustafadu minal ayah, ya, faedah ayat yang pertama yang kita bisa petik anna min ma'na tauhid, ya, bahwasanya makna dari tauhid adalah wa syahadati an la ilaha illallah ifradullahi ta'ala bil mahabbatil muqtadiyyati lidhilli wal khudu'i, ya. Jadi sini makna tauhid adalah persaksian bahwasanya tidak ada Rabb atau tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya. Dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, betul-betul cinta, tunduk, ya, cinta dan merendahkan diri serta ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ini makna tauhid dari ayat tersebut. Kemudian yang kedua, ya, yang kita bisa ambil dari ayat tersebut, annal musyrikina yuhibbunallah habban 'aziman, ya, bahwasanya orang-orang musyrik di sini mencintai Allah itu sangat cinta kepada Allah sekali, ya, kecintaan yang besar. Walam yudkhilhum dzalika fil Islam, namun tidak sampai dia memasukkan ke dalam Islam. Itu orang-orang musyrik meskipun dia ngaku cinta kepada Allah, namun tidak sampai dia masuk ke dalam Islam, enggak selamat dia. Kenapa? Li'annahum asyraku ma'ahu ghairaha fiha, karena mereka juga berbuat kesyirikan, berbuat kemusyrikan, ya, mereka juga membuat tandingan-tandingan selain Allah. Maka itu, Pak, ya, jangan sampai keislaman kita itu batal disebabkan karena apa? Kita juga yang menyembah kepada selain Allah. Maka tidak boleh. Jangan sampai Islam kita menjadi batal, amalan-amalan kita menjadi terhapus disebabkan kita nyembah kepada kuburan, ya, percaya kepada para dukun, paranormal. Maka ini hendaknya kita hindari. Ats-tsalits, dan yang ketiga, anna syirka zulmun, ya, sesungguhnya kesyirikan adalah merupakan bentuk kezaliman, ya, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik adalah merupakan bentuk kezaliman yang sangat besar. Ar-rabi, dan yang keempat, al-wa'idu lil musyrikina yaumal qiyamah, yaitu apa? Ancaman bagi orang-orang musyrik pada hari kiamat yang mereka akan dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka, ya, ya, finnari jahannam khalidina fiha, mereka akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka, mereka kekal di dalamnya. Itu orang-orang musyrik, orang-orang kafir di sini yang tidak mau menyembah hanya kepada Allah, akan tetapi mereka menyembah juga kepada tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, sebelum Allah mencabut nyawa kita, kita meninggal dunia, maka bertaubatlah kepada Allah. Mungkin kita pernah melakukan bentuk kesyirikan, percaya kepada mbah dukun, apa-apa perginya ke mbah dukun, pingin laris dagangannya ke dukun, ya, pingin jabatannya dinaikkan, pergi ke dukun. Atau mungkin nyalon lurah, nyalon RT, RW, pergi ke dukun juga. Falya'udzubillah. Ya, jangan sampai, ya, tanya ke dukun, gimana nih, Mbah, ya, saya mau nyalon RT RW, akhirnya untuk beri ke dukun, sudah habis amalannya sudah.
Maka kalau kita pernah melakukan perbuatan tersebut sebelum meninggal dunia, taubat ikhwan, bertaubatlah kepada Allah ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat ya. Dan Allah akan menerima taubat bagi seorang hamba ya, ya meskipun melakukan perbuatan kesyirikan ya. Kalau sampai dia meninggal dunia belum bertaubat kepada Allah, nah ini bahaya ya. Ada bahkan meninggal dunia masih apa Bapak-bapak? Masih nyimpen apa Pak? Jimat. Ada kebanyakan di sini masih ada, kalau perempuan itu apa? Pasang susuk. Nah ini bahaya ikhwan ya. Falya'udzubillah. Ini untuk apa? Sebagai kecantikan atau sebagai pelet ya. Ada yang mengatakan seperti itu. Ini bahaya. Ini bantuannya dengan jin ya. Dukun-dukun ini, maka harus dilepas di sini, harus dilepas, ya. Harus dilepas ya, susuk segala macam harus dilepas dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita ya berlindung kepada Allah dari perbuatan-perbuatan syirik yang akan menyebabkan kita dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka, Pak. Ya. Maka kalau kita tidak bertaubat, maka hendaknya apabila kita tidak bertaubat, maka ini salah satu sebab seseorang ya tidak akan diampuni dosa-dosanya ya. Karena dosa yang paling besar adalah dosa syirik. Hati-hati ya. Baik. Maka mulai kapan Pak Ustaz? Mulai sekarang yuk kita minta kepada ya Allah. Saya dulu pernah ke dukun, pernah sukanya tawaf di kuburan. Ada nggak tawaf di kuburan Pak? Ada tawaf di kuburan Pak. Ya, kuburan keliling 7 kali tawaf ya. Berbeda dengan apa namanya tawaf di Ka'bah. Kalau tawaf di Ka'bah adalah merupakan bagian dari ibadah haji dan umrah. Akan ini tawaf di kuburan ini contohnya dari mana nih ya? Wah, Mbah Yai saya dulu seperti itu. Jangan ikuti Mbah Yai yang sesat di sini ya. Tawaf di kuburan ya, biasanya itu ada sekelompok yang dia tawaf di kuburan ya, 7 kali tawaf. Habis itu tidak hanya tawaf di kuburan, tidur pun di kuburan. Ada seperti itu, ziarah kubur ke makam Habib ini, kiai ini, akhirnya apa? Tidur di kuburan, betul-betul tidur Pak di situ. Ya. Kalau ditanya apa, kenapa kamu melakukan seperti itu? Ngalap berkah, biar kehidupannya barokah. Akhirnya minta kepada penghuni kubur. Padahal apa? Para penghuni kubur di sini sedang mempertanggungjawabkan seluruh amalannya di dunia. Boro-boro apa Pak? Ngasih ke orang lain keberkahan untuk menyelamatkan dirinya sendiri saja. Masya Allah. Mempertanggungjawabkan ketika di hadapan malaikat Munkar dan Nakir. Ya. Ya. Mempertanggungjawabkan pertanyaan-pertanyaan. Man rabbuka wa ma nabiyyuka wa ma dinuka. Bisa atau enggak ini? Masya Allah. Maka ini ya, kalau akal pikirannya kita gunakan dengan sebaik mungkin, nggak akan terjerumus hal-hal tersebut ya. Sudah meninggal dunia, sudah mati. Coba ketika antum biasa memandikan jenazah, ketika sudah meninggal memandikan jenazah, kira-kira memberikan manfaat nggak buat antum? Membuat manfaat nggak? Maksudnya di sini ngasih nggak kan antum? Boro-boro ngasih ya, nggak akan. Udah semeninggal dunia sudah, kelas. Alamnya sudah lain, yaitu alam barzakh, alam kubur di sini. Sekarang kita berada di alam dunia, sudah lain ya. Maka mau diapa-apain jenazah tetap aja nggak bisa apa-apa, nggak bisa membela dirinya sendiri. Mau dijatuhin dari genteng saja nggak akan protes dia ya. Secara dohirnya ya, secara dohirnya dia akan memaki-maki kita, enggak. Akan tetapi kita sebagai seorang muslim, ketika pengurusan jenazah kita pun harus berhati-hati, pelan-pelan Pak ya. Pada hakikatnya mereka merasakan apa yang kita rasakan ya. Akan tapi alamnya sudah berbeda antara alam barzakh dengan alam dunia di sini. Maka ketika memandikan jenazah di sini kita pun harus pelan-pelan, hati-hati. Ketika contohnya di sini mengeluarkan cairan yang berada di perutnya ya, sambil dibungkukkan pelan-pelan, kemudian diplenderin atau plenderin ya, di apa namanya, ditekan sedikit supaya keluar ya, supaya ketika sudah dimandikan tidak keluar lagi. Nah, itu seperti pelan-pelan ya. Memiringannya pun harus pelan-pelan ya. Mereka nggak bisa apa-apa sudah.
Maka kalau kita berpikir orang yang sudah meninggal dunia, jenazah itu sudah meninggal dunia, tidak bisa berbuat apa-apa, terus kita minta kepada orang yang mati, nah maka gunakan akal pikiran kita yang sehat, Bapak ya. Taib ini adalah hal yang harus kita perhatikan ya. Ancaman bagi orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai jam berapa? Berapa menit lagi? 7 menit lagi. Ada yang bertanya? Enggak ada. Kalau enggak ada saya teruskan di sini. Karena insya Allah di pertemuan yang akan datang di bulan ini Syawal, Dzulqa'dah ya. Nanti Dzulqa'dah akhir bulan apa? Akhir bulan. Ini April, Mei ya. Karena sebentar lagi Idul Adha lagi ya. Hari raya lagi kita. Maka nanti kita akan membahas ini langsung ke pembahasan nanti babu minasyirki. Nanti kita akan bahas berkenaan tentang apa saja bentuk-bentuk kesyirikan, yaitu berupa di sini termasuk bentuk kesyirikan memakai gelang ya, gelang sebagai gelang apa di sini? Jimat ya. Kalau nggak pakai gelang ini nanti akan celaka di jalan. Nah, nanti akan bentuk kesyirikan berupa memakai gelang, benang ya, atau sebagai kalung sebagai pengusir jin. Nah biasanya anak-anak ya, anak-anak dipakein apa? Kalung, pakainya kalung itu loh Pak, apa namanya? Nah hitam, biasanya dikasih subuk ya. Nah, ngerti subuk nggak Pak Antum? Nah, iya dulu ya. Nah itu biasanya dikasih itu. Kemudian apalagi di sini benang putih atau hitam, nah itu. Kemudian dikasih, belum lagi yang waktu hamil pakainya apa? Nah, gunting segala macam, tinggalkan semuanya itu ya. Nah, ini. Nah, gini kesyirikan ya. Nah, nanti kita akan bahas itu ya. Berbagai macam bentuk kesyirikan yang masuk ke dalam syirik itu apa saja. Nanti masuk ke situ. Namun sebelum masuk ke situ untuk bulan yang akan datang, sedikit di sini akan saya sampaikan hadis ya, hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fi sahih an Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam sahihnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillahi haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah azza wa jalla. Ya, di sini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di hadis yang ke-23 dan wa Ahmad fil Musnad, dan Musnad Ahmad di sini di hadis yang ke-472. Di sini disebutkan qala ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala la ilaha illallah, barang siapa ya yang mengucapkan atau mengatakan la ilaha illallah, tidak ada sesembahan atau tidak ada Rabb yang berhak diibadai dengan benar illallah kecuali Allah, wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan mengingkari berbagai macam bentuk sesembahan selain Allah diingkari, haruma maluhu, maka haramlah apa? hartanya haram, wadamuhu, dan begitu juga darahnya di sini apa? haram, wa hisabu 'ala Allah azza wa jalla, dan hisabnya diserahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila ada orang yang mentauhidkan Allah, mengucapkan la ilaha illallah, dan dia mengingkari ya, mengingkari adanya sesembahan selain Allah, patung-patung diingkari ya, betul-betul mengingkari, maka apa? Maka dia haram apanya? Hartanya haram untuk apa? Untuk dijarah, hartanya haram untuk dirampas, diambil, enggak boleh. Ya. Begitu juga darahnya di sini haram, tidak boleh, ya. Jadi seseorang kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka hartanya tidak boleh dirampas, begitu juga dengan darahnya tidak boleh, atau di sini tidak boleh dibunuh, ya. Taib. Maka di sini ya, tentunya likhwazani Allah wa yakum, makna dari hadis ini, al-ma'na al-ijmali lil hadis, yubayyinu Allah fi hadhil hadis annahu la
yuharrumu qatlul insan wa akhdhu mali illa bi majmu'i amrain, ya. Jadi di sini dijelaskan di dalam hadis ini la yuharram, ya, tidak di sini diharamkan, ya. Maksudnya di sini diharamkan membunuh atau mengambil hartanya orang-orang yang dia mengucapkan la ilaha illallah. Enggak boleh, ya. Ketika dia seorang muslim mengucapkan la ilaha illallah, maka tidak boleh dibunuh dan juga tidak boleh diambil hartanya. Dia seorang muslim. Namun bukan berarti orang kafir di sini boleh dijarah, boleh diambil hartanya. Enggak, bukan seperti itu. Karena yang muslim, orang-orang kafir adalah orang-orang yang memerangi kita. Jihad di medan perang, ya, mereka memerangi kita, mereka mengadakan peperangan, yang akhirnya kita berjihad. Nah, itu lain lagi. Akan tetapi apabila orang-orang kafir di sini kafir yang dilindungi oleh pemerintah, ya, maka kita pun tidak boleh membunuh mereka. Kita pun tidak boleh mengambil hartanya mereka, karena kafirnya di sini kafir yang dilindungi. Kecuali kafir-kafir yang betul-betul mengajak peperangan, melawan orang-orang muslim, ya. Kemudian orang-orang muslim di sini ikut melawan, ya. Contohnya di mana, Pak? Di Palestina, ya. Palestina orang-orang muslim, dan orang-orang muslim di Palestina mereka berjihad melawan orang-orang kafir Yahudi, ya. Seperti itu. Maka di sini, ya, apabila orang-orang kafir pun di sini ketika dia sudah berperang, dalam keadaan perang, kemudian dia mengucapkan bersyahadat la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah, ya, wa anna muhammadar rasulullah, maka dia sudah muslim, maka tidak boleh dibunuh, tidak boleh diambil hartanya. Ini yang pertama, yaitu qaul la ilaha illallah. Watsani al-kufru bima yu'badu min dunillah, dan orang-orang yang mengkufuri atau mengingkari sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya kita, yul ikhwah azani Allah wa yakum, ya, teruslah kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jangan sampai tauhid kita, akidah kita luntur disebabkan karena iming-iming dunia, ya, jabatan atau yang selainnya. Maka jangan sampai akidah kita, tauhid kita hilang. Habis sudah amalan kita kalau kita cinta Allah, akan tetapi cinta juga kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini hendaknya tanamkan pada diri kita, ya, hendaknya kita terus mentauhidkan Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian meninggal, ya, kecuali dalam keadaan muslim. Amin ya rabbal alamin. Ayol ikhwazani Allah wa yakum, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini berkenaan tentang cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Merupakan tanda tauhid seseorang adalah tauhid yang sahih, tauhid yang khalis, tauhid yang ikhlas. Bukan cinta kepada Allah, cinta juga kepada sembahan selain Allah. Taib, ini saja yang bisa disampaikan. Insyaallah kita akan lanjut di bab berkenaan tentang nanti di bulan depan beberapa bentuk-bentuk kesyirikan, termasuk di sini gelang, cincin, kalung yang tujuannya untuk meninggalkan kemudaratan, atau di sini tujuannya untuk jimat dan yang lainnya. Demikian yang bisa disampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, kata-kata yang tidak benar. Ini adalah dari saya dan dari syaitan, dan yang betul datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nakhtim bi du'ai kafaratul majlis. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.